adik-adik, ketemu lagi sama kami Randa di ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh ibadah online seperti biasa ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mau memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Edo. Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun hanya di rumah saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Edo akan memberi waktu adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu dengan didampingi Mama Papa. Kemudian Kak Edo akan memberi waktu kembali untuk adik-adik membaca Alkitab yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai 6, berisi tentang segala aturan yang mengatur seorang budak. Pada tradisi Ibrani kuno, banyak orang yang menjadi budak. Mereka menjadi seorang budak seringkali dengan alasan untuk bertahan dalam kemiskinan hidupnya. Siapa sih budak itu adik-adik? Budak adalah orang-orang yang dibatasi dalam melakukan banyak hal. Atau bisa dikatakan, budak adalah orang yang tidak merdeka atau tidak bebas dalam menjalani hidupnya. Dalam bacaan kita hari ini, Allah tidak menghendaki adanya perbudakan. Untuk itu, Allah membuat aturan agar hubungan baik antar sesama manusia tetap terjaga. Adik-adik, kita semua adalah orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kita bisa melakukan banyak hal, apalagi kita tinggal dan hidup di negara Indonesia yang sudah merdeka oleh jasa para pahlawan. Kita semua bebas untuk bersekolah, bermain, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Tapi saat ini kita semua sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita merasa dibatasi, tidak bebas, atau tidak merdeka dalam melakukan sesuatu, seperti sekolah dari rumah, harus selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain jika ingin keluar rumah. Dan masih banyak lagi yang harus kita perhatikan. Adik-adik, kita bukan dibatasi,
tidak bebas atau tidak merdeka untuk melakukan sesuatu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita bisa saja tidak mengikuti aturan kesehatan, tapi jika kita mematuhi dan menjalankan aturan kesehatan yang diberikan, ternyata kita sudah ikut membantu menangani pandemi COVID-19 ini dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain jika keluar rumah. Berarti kita menjaga diri kita sendiri dan secara tidak langsung akan ikut menjaga orang lain juga. Adik-adik mungkin merasa bosan, malas, lelah karena terus-menerus di rumah saja, belajar dari rumah, main di rumah, atau saat waktunya belajar malah ingin bermain. Adik-adik harus bisa melawan setiap godaan itu dengan selalu berdoa kepada Tuhan, dan juga adik-adik bisa meminta dampingan papa, mama di rumah. Bisa dengan meminta mama atau papa untuk mengingatkan belajar, atau bisa juga meminta mama atau papa menemani belajar. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus hidup dalam ketaatan untuk melakukan aturan kesehatan yang diberikan. Karena kepatuhan dan ketaatan untuk melakukan aturan akan membantu kita untuk mendatangkan kebaikan hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena itu, kita harus berkarya di dalam hidup kita, walaupun kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berkarya dengan hidup dalam ketaatan dan kepatuhan pada aturan yang diberikan pada kita. Dengan kita menjaga diri kita sendiri, berarti kita menjaga orang lain. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Oke adik-adik, sekian info kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.